Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang materi teori asam basa. Ini adalah bagian yang kedua pada topik pembahasan asam basa. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang perhitungan pH. Dan materi ini adalah materi prasyarat untuk memahami materi berikutnya. Oleh karena itu, tetaplah konsentrasi, karena di mana ada konsentrasi, di situ ada prestasi. Oke, baik. Jadi yang pertama, teori asam basa itu dicetuskan oleh Arrhenius, di mana Arrhenius berpendapat bahwa asam itu adalah suatu zat yang apabila terlarut di dalam air akan dapat menghasilkan ion H+, atau H3O+. Jadi contohnya nih, larutan HCl ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan mengalami penguraian menjadi H+ ditambah Cl negatif. Sedangkan untuk HNO3 terurai menjadi H+ dan NO3 negatif. Untuk H2SO4 akan terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2 negatif. Jadi, kesimpulannya apa? Ketika suatu zat dimasukkan di dalam air akan terurai menghasilkan H+, kita sebutlah dia namanya adalah asam. Gampang bukan? Nah, selanjutnya beliau berpendapat bahwa basa itu adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Contohnya nih, KOH. Nah, ketika di dalam air akan terurai menjadi K positif ditambah OH negatif. Untuk NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH negatif. Sedangkan untuk CaOH 2 kali akan terurai menjadi Ca2+ ditambah 2OH negatif. Jadi kesimpulannya apa? Nah, semua yang terurai akan menghasilkan OH negatif, kita sebutlah dia senyawa atau zat basa. Gampang bukan? Nah, selanjutnya yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry yang dicetuskan oleh dua orang tokoh yang bernama Johannes Niklaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry, di mana juga mereka mencetuskan definisi tentang asam dan juga basa, di mana mereka berpendapat bahwa asam itu adalah suatu spesies kimia, molekul atau ion yang dapat mendonorkan suatu proton kepada spesies kimia yang lain atau dengan kata lain sebagai proton donor. Nah, proton di dalam hal ini adalah H+. Jadi, orang yang mendonorkan biasanya itu orang yang memiliki kelebihan darah kepada yang kekurangan darah. Jadi, nanti siapa senyawa yang memiliki jumlah H yang paling banyak, maka biasanya dia cenderung sebagai asam. Namun hati-hati. Nah, ada kalanya jumlah H dalam suatu senyawa itu banyak, contohnya NH3. Nah, dia tidak pernah bertindak sebagai asam, tapi dia sebagai basa, sekalipun jumlahnya lebih banyak. Nah, jadi hati-hati, siapa yang memberikan hanya itulah yang disebut sebagai donor atau asam. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, basa adalah suatu spesies kimia, molekul atau ion yang dapat menerima suatu proton dari spesies kimia yang lain atau dengan kata lain sebagai proton akseptor. Berarti siapa yang menerima H, maka kita sebutlah dia dengan basa. Seperti itu ya. Nah, kita ambil contoh. HF ditambah H2O menghasilkan atau setimbang H3O+ ditambah F negatif. Nah, kita perhatikan reaksi di sini. Nah, di mana HF itu memberikan atau mendonorkan protonnya kepada H2O. Nah, yang awalnya H2O memiliki jumlah H sebanyak 2, ketika dia telah menerima H dari HF, maka dia berubah menjadi H3O+. H2O kan 0, maka muatannya ketika menerima satu buah H, berubah muatannya menjadi +1. Jadi, seandainya dia menerima 2H, maka dia berubah menjadi positif 2, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ketika HF memberikan hanya 1 kepada H2O, maka HF kehilangan H, maka hasilnya menjadi F negatif. Seperti itu. Nah, sehingga bisa kita katakan karena HF itu memberikan hanya kepada H2O, maka dia bertindak sebagai asam. H2O penerima H kita sebutkan sebagai basa. Nah, H3O+ itu adalah asam konjugasi dari H2O. Sedangkan F negatif adalah basa konjugasi dari HF. Seperti itu ya. Nah, supaya lebih paham, kita lihat
contoh yang lain yang lebih sederhana. Misalnya NH3 ditambah H2O setimbang NH4 ditambah OH-. Nah, cara yang pertama kamu pasangkanlah yang ion-ion atau unsur yang mirip. Berarti NH3 dengan NH4+, H2O dengan OH-. Coba perhatikan, NH3 berubah menjadi NH4. Bisa kita lihat, berarti hanya bertambah 1. Berarti kesimpulannya apa? NH3 pastilah dia adalah basa, karena dia menerima satu buah H. Dari siapa kira-kira? Ya, jawabannya adalah H2O. Karena dia bertindak sebagai asam. Seperti itu ya. Nah, ingat, kalau nanti NH3 sebagai basa, maka NH4-nya kita sebut sebagai asam konjugasi. Seperti itu, bukan basa konjugasi. Nah, jadi ketika si H2O telah memberikan satu buahannya kepada NH3, maka H2O-nya berubah menjadi OH- karena dia telah kehilangan satu buah H. Yang awalnya dia bermuatan netral atau nol, maka karena dia kekurangan satu H, maka dia menjadi negatif. Seperti itu ya. Maka OH- nanti di situ bertindak sebagai basa konjugasi. Seperti itu. Gampang bukan? Selanjutnya adalah teori asam basa G.N. Lewis, di mana beliau berpendapat bahwa asam itu adalah suatu spesies yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan nanti basa adalah suatu spesies yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. Kita ambil contohnya BF3 dan NH3, di mana dalam hal ini NH3 bertindak sebagai penyumbang dari pasangan elektron bebas. Maka siapa yang penyumbang kita sebutlah dia sebagai basa, sedangkan siapa yang menerima pasangan elektron bebas kita sebutlah dia sebagai asam.